Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Nafal Maheswara dengan NIM C2401211001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah biologi perikanan, yaitu materi dari reproduksi. Jadi di bagian bab reproduksi ini kita membahas dua submateri lagi, yaitu ada tingkat kematangan gonad dan fekunditas. Tingkat kematangan gonad atau TKG adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah, Effendi 1979. Kematangan gonad dari tiap ikan ini nggak sama. Ikan yang periode hidupnya pendek dan cepat, ikan yang periode hidupnya pendek akan cepat mengalami kematangan, begitu sebaliknya. Untuk kita menentukan tingkat kematangan gonad dari seekor ikan ini ada dua cara, yaitu ada dengan cara metode secara morfologi dan secara histologis. Nah, kalau dari secara morfologi ini, kita melakukan pengamatan ini secara visual. Nah, dengan kita cara visual ini, bisa diamatinya itu untuk ikan yang ukuran gonadnya besar. Kelebihan dari metode secara morfologi ini dapat dilakukan lebih cepat dan praktis, tapi kekurangannya itu ketelitiannya rendah. Sedangkan dengan metode secara histologis, pengamatannya itu dilakukan melalui perkembangan fase sel dari gonad tersebut. Nah, metode ini digunakannya untuk ikan yang gonadnya kecil. Kelebihan dari metode ini kita dapat memberikan hasil data yang lebih teliti, tapi memerlukan waktu yang lama dan tidak praktis untuk kita lakukan pengamatan secara langsung di lapang. Nah, dari TKG ini ada beberapa faktor yang sangat mengaruhi. Yang pertama kali ikan matang gonad antara lain perbedaan spesies, umur, ukuran, dan sifat fisiologis individu. Sedangkan faktor luar atau faktor eksternal itu adalah suhu, arus, makanan, dan kualitas lingkungan perairan. Sekarang lanjut ke materi selanjutnya, itu ada di fekunditas. Jadi fekunditas sendiri memiliki definisi. Fekunditas sendiri ada jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat akan memijah, atau bisa disebut juga dengan fekunditas mutlak. Ada juga fekunditas nisbi, atau definisinya sendiri fekunditas nisbi adalah jumlah telur per satuan berat atau panjang. Ada pula fekunditas total menurut Royce 1972. Fekunditas telur keseluruhan yang dihasilkan ikan selama hidupnya, mulai dari produksi pertama kali sampai dengan yang terakhir. Fekunditas ikan payan tawar jauh lebih rendah dibandingkan fekunditas ikan laut atau ikan yang bermigrasi. Nikolsky 1963 menyatakan bahwa fekunditas ikan berhubungan erat dengan lingkungannya karena lingkungan dapat mengaruhi pertumbuhan panjang dan berat tubuh ikan. Nah, dalam praktikum kali ini yaitu kita lebih praktikum mengamati fekunditas dari ikan. Ada pula dari alat dan bahan. Nah, alat bahan yang utama kita gunakan ini ada alat bedah, terutama ada alat bedah. Jadi di sini kita akan membedah gonadnya. Nanti akan saya jelaskan lagi di yang kedepannya. Ada pula kita di sini menggunakan cawan Petri untuk menaruh sampel gonad dan menghitung telur dari yang ada di gonadnya. Lalu ada juga counter buat untuk menghitungnya. Karena kalau kita hitung secara manual pasti akan lebih sulit. Makanya digunakan teknologi yang disebut dengan counter. Nah, untuk pengamatan dari fekunditas sendiri ini ada 3 metode. Ada metode gravimetri, volumetri, dan metode gabungan. Dimulai dari metode gravimetri. Jadi yang harus dilakukan dari metode gravimetri pertama adalah kita menimbang berat gonad total. Selanjutnya kita mengambil bagian dari gonad contohnya. Jadi bagian gonad contohnya diambil lalu kita timbang. Nah, setelah ditimbang itu kita hitung jumlah dari
jumlah telur yang ada dari gonad contoh tersebut. Oke. Selanjutnya adalah metode kerja volumetri. Jadi kalau metode kerja volumetri itu, pertama kita, pakai gelas reaksi, kita masukkan sebanyak 4 mili air, lalu kita, masukkan gonadnya ke dalam gelas ukur, dan dari situ kita bisa melihat, berapa, volume dari sebelum dan sesudah dimasukkannya gonad ke dalam gelas reaksi. Nah, yang setelah dari situ kita bisa mendapat volume gonad total dengan cara menghitung selisih, dari setelah dimasukkan dan sebelum dimasukkan. Nah, setelah itu si gonadnya kita belah menjadi tiga bagian, yaitu ada posterior, anterior, dan middle. Nah, setelah kita bagi tiga dari tiap-tiap setelah kita bagi tiga, kita masukkan sedikit demi sedikit, bagian salah satunya, entah kita mau dari anterior, posterior, atau middle, hingga, volume di gelas ukurnya itu menjadi, bertambah sampai 0,1 dari rentang 0,05 sampai 0,1. Jika sudah, kita keluarkan, sampel anterior, posterior, atau middle-nya, lalu kita pindahkan ke, cawan Petri ini. Nah, setelah dari itu kita tambahkan lagi, 1 mili air atau 20 kali tetesan pipet hing nah, dari situ barulah kita mulai bisa pengukuran telur gonad, telur ya dari contoh gonadnya itu. Nah, dari situ kita bisa melihat nih, kita bisa mendapat, nilai volume volume subtotal gonad yang dari itunya. Nah, dari situ kita bisa dapat juga sigma telur dan, rumus fekunditas yang kita gunakan di, metode volumetrik. Nah, selanjutnya ini ada metode terakhir atau metode kerja gabungan. Jadi, di metode gabungan hal yang pertama kita lakukan adalah menimbang bobot gonad total, kemudian kita bagi menjadi 3 bagian sama kayak volumetrik tadi, kita bagi jadi anterior, middle, dan posterior. Lalu kita timbang masing-masing untuk mendapatkan nilai G. Setelah itu bagian gonad tersebut dilarutkan ke dalam 10 ml lautan Aquades, kemudian ambil sampel air sebanyak 1 mili atau 20 tetesan pipet yang berisikan telur yang sudah terburai. Kemudian letakkan ke dalam cawan Petri yang bersih, kemudian hitung jumlah telurnya. Lakukan hal tersebut kepada setiap bagian-bagian telur, lalu jumlahkan hasil perhitungan tersebut untuk mendapatkan nilai X. Jadi nilai fekunditas dapat dicari dengan menggunakan rumus F sama dengan G kali V kali X dibagi Q. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.